sayang kita. Hari ini ku coba untuk tetap bersyukur atas karunia-Nya. Walau terkadang sulit, tapi ku tetap jalani hidup ini. Penuh doa rasa syukur padamu, oh Tuhan. Sayang kita, berdoalah, bersyukurlah, karena Tuhan sayang kita. Berdoalah, bersyukurlah, karena Tuhan sayang kita. Pasca kejadian di Hudaibiyah, seorang lelaki terpekur merenung. Tidak pernah dalam hidup dia dipermalukan seperti itu. Dalam hidup dia, baru pertama kalinya dia merasakan kekalahan dalam perang. Dan itu cukup memukul diri dia, karena dia terkenal sebagai seseorang yang tidak pernah kalah di dalam perang. Nama Muhammad Rasulullah berada di kepala dia. Dan dia berpikir, siapakah gerangan Muhammad yang menjadi orang yang mementahkan strateginya, mengalahkan setiap taktik yang dia buat. Maka dia berpikir, mungkinkah Muhammad memiliki kebenaran yang selama ini dia cari? Seandainya dia tetap bersiteguh pada kondisinya yang semula, pada posisinya yang semula, maka dia akan mendapatkan kekalahan-kekalahan yang lain. Khalid bin Walid berjalan kepada Rasulullah Muhammad SAW, lalu mendatangi beliau dengan sebuah pedang terselip di pinggang. Lalu menyampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW, wahai Rasulullah, dengan pedang inilah aku membunuhi kaum muslim. Dengan pedang inilah aku memerangi umat muslim. Maka aku serahkan pedang ini kepadamu sebagai bukti daripada ketundukan diriku kepada Islam. Dan aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Rasulullah dengan kasihnya mengambil pedang ini dari Khalid bin Walid. Lalu kemudian melihat pedang ini, dan pedang inilah yang menyebabkan kekalahan umat muslim ketika perang Uhud.
Perang inilah yang membuat kaum muslimin kocar-kacir tatkala perang Uhud, dan pedang inilah yang kelak akan memakan nyawa 70 orang syuhada. Maka Rasulullah menyerahkan pedang ini kembali kepada Khalid bin Walid dan berkata, dengan pedang ini engkau memenuhi kaum muslimin, engkau memerangi kaum muslimin, dan dengan pedang ini pula engkau akan menjadi pembela Allah. Engkaulah Saifullah, engkaulah pedang Allah. Semenjak saat itu Khalid bin Walid menjadi pedang Allah, berada di barisan terdepan. Dalam pikiran dia, perang adalah segala sesuatu yang dia bisa persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memenangkan setiap pertempuran demi pertempuran. Kondisinya sebagai panglima perang terbaik tidak mungkin hilang setelah itu. Diangkat oleh Allah dan Rasul menjadi Saifullah. Dia memenangkan pertempuran demi pertempuran. Persia yang seluas 7,4 juta dia habisi kemudian dengan pedang Allah. Dia kemudian menghabisi Syria dengan pedang Allah. Seluruh dunia tidak ada yang tidak mengenal nama Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menjadi legenda. Dimanapun dia menginjakkan kaki, di situ terjadi kemenangan. Di mana dia menginjakkan kaki, di situ bumi takluk dengan syariat Allah. Maka dia pernah berkata, silakan engkau pilih, wahai orang-orang yang tidak beriman. Apakah engkau akan beriman pada Allah dan Rasulnya, atau kami datangkan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana Anda mencintai kehidupan? Khalid bin Walid tetap kemudian menerjang setiap tempat yang tidak beriman pada Allah, menggabungkan mereka dalam kekuasaan Islam, sampai muncul di antara mereka, di mana ada Khalid, di situ ada kemenangan. Maka Umar bin Khattab tidak melanjutkan kebijakan daripada Abu Bakar. Umar bin Khattab mengatakan, turunkan Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Dia mengutus kemudian Bilal bin Rabah, menyampaikan satu surat pada Khalid bin Walid. Wahai Khalid bin Walid, sesungguhnya engkau sudah bertindak di luar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya kami meminta agar engkau kembali ke Madinah dan jangan lagi berperang sebagai panglima tertinggi. Maka Khalid bin Walid membaca surat ini dengan bergetar. Dia kemudian menangis, bercampur kemudian haru, bercampur kemudian rasa marah. Karena siapa yang telah menaklukkan Persia? Siapa yang telah menaklukkan keluasan Syam? Kalau tidak hanya Khalid bin Walid. Maka Abu Ubaidah al-Jarrah menasihati Khalid, wahai Khalid, berimanlah pada Allah, taatilah Amirul Mukminin, taatilah pemimpinmu. Maka Khalid kemudian meredam amarahnya, tapi tidak dengan pengikut-pengikutnya. Pengikutnya mendatangi Khalid kemudian berkata, apakah kita tidak makar saja kepada Umar bin Khattab? Apakah kita protes saja sama Umar bin Khattab? Kita kerahkan seluruh pasukan kita punya kekuatan dan Umar tidak punya. Apa kata Khalid bin Walid? Khalid bin Walid menjelaskan pada kita sebuah proklamasi keimanan, bahwa selama ini adalah Allah yang menjadi keikhlasan dia. Khalid bin Walid mengatakan, sesungguhnya Khalid tidak bekerja untuk Umar, tapi Khalid bekerja untuk Tuhannya Umar. Maka Khalid menjelaskan pada kita, apa yang kita lakukan sesungguhnya hanya untuk Allah. Apa yang kita perbuat hanyalah untuk Allah. Karena bila Allah menginginkan kebaikan pada seorang hambanya, maka dia akan mempekerjakan hambanya. Bagaimana cara mempekerjakan hambanya? Akan diberinya hambanya taufik melakukan amal soleh demi amal soleh hingga Allah mewafatkan dia. Kisah wafatnya Khalid menjadi inspirasi bagi kita. Khalid berkata pada seluruh sahabat-sahabatnya, datangilah kamarku, lihat seluruh badanku. Adakah engkau temukan sekepalan daripada kulit badanku yang tidak tergores oleh pedang, tidak tertombak oleh panah, dan tidak tertombak oleh tombak sekalipun? Maka sahabat mengatakan, tidak ada sama sekali wahai Khalid. Maka Khalid berkata, kalau begitu kenapa aku tidak diwafatkan Allah dalam kondisi berjihad? Maka sahabat mengatakan, begitulah Allah. Allah melantikmu sebagai Saifullah. Allah melantikmu sebagai pedang Allah, dan pedang Allah tidak akan patah di tangan orang-orang kafir. Demikianlah Khalid bin Walid. Dari awal kemudian dia meng-apply. Dia berusaha untuk menjadi karyawan Allah. Sampai mati pun Khalid bin Walid adalah karyawan Allah. Karyawan Allah bekerja untuk Allah. Semoga kita menjadi karyawan-karyawannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, terima kasih. Luar biasa Ustadz selalu mengobarkan semangat untuk berjuang di jalan Allah. Iya, luar biasa. Ustadz, saya mau menyapa dulu pemirsa dan menyapa ibunda serta kawan-kawan kita yang ada di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semua, Bunda sehat? Segar? Nggak ngantuk? Apalagi dengar Ustadz Felix Show nggak pernah ngantuk ya?
Selalu terbakar semangatnya ya. Di sini juga ada adik-adik kita, abang-abang kita, bapak-bapak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya bisa kembali ke hadapan Anda semua dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Ustadz sudah membuka pertemuan kita malam hari ini dengan selalu menyuntikkan semangat kita untuk berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan. Tadi yang paling ujung itu menjadi garis bawah yang luar biasa itu Ustadz, menjadi karyawan Allah. Ya. Itu mengingatkan saya kepada sebuah analogi di mana kita di muka bumi ini seringkali kan harus bekerja keras. Betul. Untuk mendapatkan penghidupan. Pagi-pagi pulang petang. Betul, ada yang pergi-pagi pulang pagi lagi, begitu betul. ya Ustadz. Dan itu untuk menjadi dalam tanda kutip karyawan-karyawan mengejar dunia. Betul. Nah bagaimana menurut Ustadz kita harus mentransformasi kengototan kita menjadi karyawan di dunia ini sehingga kita bisa ngotot juga menjadi karyawan Allah. Ya, lucunya begini Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa-pemirsa mukminin dan mukminat yang ada di rumah. Kalau kita berhadapan dengan bos, rapi nggak tuh bajunya? Rapi. Rapi. Apa gitu kan perintahnya juga kita jalanin. Kita jalanin. Bos bilang datang jam 7, datang kemudian jam 7, kita setengah 7 udah dia di kantor. Betul begitu? Iya. Betul. 6.15 kadang-kadang. 6.15 udah di kantor kan itu. Tapi kalau kemudian dipanggil Allah, Allahu Akbar, datangnya pakai baju kayak keset kaki kan itu. Dan sebagainya. Baru subuh bangun-bangun langsung pakai baju yang tidur dipakai untuk sholat subuh dan sebagainya. Nah, dan iya tuh Ustadz, aduh saya malu nih. Oh itu. Nah, ini perkara-perkara kadang-kadang kita lihat bahwa memang sering kali ketika kita berhadapan dengan bos manusia, kita berlakunya sangat luar biasa. Tapi berhadapan dengan Allah kita pas-pasan. Nah ini kemudian kita belajar gimana caranya agar kita menjadi karyawan Allah yang lebih baik daripada jadi karyawan manusia. Nah hari ini mungkin nanti kita juga ada tamu ya Ustadz ya. Bisa berbagi banyak mengenai hal tersebut ya. Ibunda, teman-teman yang ada di studio dan pemirsa dimanapun Anda, jangan kemana-mana. Karena tadi seperti Ustadz sudah janjikan, ada kawannya Ustadz nih yang seperti biasa bisa berbagi banyak mengenai hal tersebut. Guru saya insya Allah. Menjadi karyawan Allah, luar biasa. Tetap di sini kami akan kembali ke hadapan Anda. Inspirasi Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang subhanallah, walaupun terlihat sudah berumur, tetapi memancarkan aura kasih, memancarkan aura kesolehan, dan semoga semuanya menjadi calon ahli surga. Tadi kita mendengar kisah yang begitu menarik dari Ustadz Felix Xiao tentang Khalid bin Abdul Walid. Saya juga ada satu kisah yang juga tidak kalah menarik, yaitu adalah ketika 6 orang sahabat yang lagi duduk-duduk santai di pinggir Masjid Nabawi setelah selesai sholat asar. Rasulullah SAW menghampiri ke-6 sahabat ini, lalu beliau bertanya, Alam ya'tikum nabaun min rabbikum annahu qad ghafara lakum. Sudah adakah kabar gembira yang menyatakan bahwa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ke-6 sahabat ini hanya duduk-duduk santai. Rasulullah SAW tidak ridho, tidak ikhlas melihat umatnya santai. Oleh karena itu Rasul menegur ke-6 sahabat ini dengan sebuah kata-kata yang begitu mengejutkan. Adakah kabar gembira yang mengatakan bahwa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ke-6 sahabat ini tertunduk. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, fama kafaratu dzalika?" Apa kifaratnya atas kealpaan kami karena duduk santai, duduk bercanda? Rasulullah SAW sebelum menyampaikan kifaratnya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq." Dalam surat Al-Hadid
ayat 16. Ibu-ibu, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini ada yang menyebutkan tahun 6 Hijriah, ada yang menyebutkan tahun 13 Hijriah setelah Fathu Mekah. Dalam makna yang bisa kita petik dari kisah ini, ternyata Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi, tidak merestui ketika hidup kita terlalu banyak santai, terlalu banyak kongkow-kongkow, terlalu banyak diam. Allah, Rasul sangat mencintai, sangat menyukai ketika umatnya bercita-cita menjadi orang-orang yang Allah angkat sebagai karyawan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika dia mau mendedikasikan hidupnya terlepas dari masa lalu yang pernah terjadi, tetapi ketika di akhir hayatnya dia jalani dengan keseriusan, setelah itu dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Ini perkenalkan Bapak Ibu sekalian, Ustaz ini penyusun. Nah, daripada Mushaf Al-Quran The Choice. Judulnya The Choice atau disebut juga Mushaf Al-Burhan sesuai dengan nama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah sampai di sini, perkenalkan Ustaz. Ini Mbak Peggy. Assalamualaikum. Subhanallah, masyaallah. Silakan Ustaz. Alhamdulillah bisa datang. Saya senang sekali Ibu Ustadz Burhan bisa datang ke sini karena apa? Sebelum ketemu Ustadz Burhan, pemirsa, tahun lalu itu saya sudah membeli Mushaf Al-Burhan yang khusus yang wanita. Anissa. Terus hari ini dikasih yang Rijal. Yang Rijal. Tinggal jadi dikawinin tuh. Udah ada 2. Ustadz apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali udah tadi disemangati sama Ustadz Felix, terus Ustadz Burhan menyambung lagi. Tidak pantas seorang muslim itu berleha-leha. Berleha-leha, bersantai-santai. Kita pernah membahas juga waktu muslim itu harus bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu. Jaddah, betul. Ustadz Burhan. Jaddah wajadah. Betul. Ustadz Burhan, ini sebelum bincang-bincang mengenai menjadi karyawan Allah, Ustadz bisa jelaskan sedikit, mungkin tidak semua memahami kalau Al-Quran juga disebut Mushaf Al-Burhan. Nggak sanggup waktunya Ustadz Felix. Itu gimana Ustadz? Pertama yang saya pahami bahwa Al-Quran itu sebagai hujah, sebagai alasan, sebagai pembukti dari berbagai masalah hidup yang dialami dari mulai sebelum Nabi Adam sampai hari ini. Jadi saya melihat bahwa umat Islam kalau memegang Al-Quran, mengkajinya, maka sebenarnya semua problematika hidup itu selesai. Dan itu ada burhan. Maka salah satu nama Al-Quran itu adalah Burhan, Al-Burhan. Yang kedua, saya memahami bahwa umat Islam di negeri ini, di Indonesia terutama, setelah saya mengkaji beberapa buku, saya bisa memastikan bahwa dari 170 juta umat Islam itu ternyata yang bisa baca Al-Quran itu hanya 36,8%. 36,8%. Itu pun dengan gaya dan style masing-masing. Yang Sunda susah ngomong fa, gitu kan? Yang Jawa susah ngomong ain. Ini adalah fenomena. Kayaknya saya mesti diuji nih sama Ustadz nih. Saya pakai gaya yang mana baca Qurannya? Nah, setelah saya teliti bahwa kasusnya ini adalah karena mungkin Al-Quran itu terlalu sulit. Mereka umat Islam menganggapnya bahwa Al-Quran ini terlalu sulit untuk dipahami. Karena itu saya berpikir tahun 2006 berpikir untuk memudahkan sesuai dengan konsep Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Taysirul Fiqhi lil Muslim Al-Mu'asir, yaitu bagaimana kita memudahkan Al-Quran, pemahaman fikih kita bagi muslim-muslim yang kontemporer seperti kita-kita ini, yang hidup tidak terlahir sebagai orang yang berdialek Arab. Bahasa ibu kita, saya adalah orang Sunda, bahasa ibu kita adalah Sunda. Tetapi juga kita harus dilihat bahwa orang Arab juga kalau tidak mau belajar, sama-sama tidak paham Quran. Jadi mungkin PR kita adalah kita orang Sunda, Bapak G orang Sunda, Ustadz Felix juga orang Palembang. Apalagi bahasa ibunya mungkin bahasa Cina, mungkin bahasa yang lain. Tapi kalau mau belajar, kita insya Allah dari sinilah, dari Indonesia lah kita akan muncul menjadi burhan. Amin. Menjadi pemberi bukti bagi kebenaran Al-Quran ke seluruh dunia. Subhanallah, amin ya Rabbal Alamin. Mantap sekali. Terus nggak setuju juga nggak apa-apa, Mama. Ini sudah jalan Papa yang terbaik buat Papa. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Papa tunggu-tunggu dari dulu.
Baru dari mana nih Om? Habis ngelamar jadi karyawan Allah. Subhanallah. Pakai Terus aplikasi. tadi mama gitu. Emang ada yang mau ya jadi mamanya? Ada yang mau? Istri saya hilap dia selama ini. Gitu. Saya mau ngelamar jadi karyawan Allah tapi dilarang-larang sama istri saya. Oh, Saya nggak boleh. ingin berbuat baik, berbakti kepada Allah. Selama Mungkin ini karena istrinya nanya, gajinya apa gitu kali ya? saya nggak memerlukan materi, uang, harta sudah cukup. Waduh, Saya gaya tuh. hanya menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, gitu. Amin ya rabbal Ngomong alamin. ngelamarnya di mana itu tadi tuh? Di Musola Al-Makmur. Oh. Ingin menjadi penjaga musola saya. Oh, barusan habis melamar jadi Iya. penjaga musola terus istri di rumah marah-marah. Marah-marah. Jadi itu yang dimaksud dengan karyawan Allah. Seperti itu. Benar nggak Ustaz? Tapi jadi penjaga musola karyawan Allah abis itu di sehari-harinya nggak kerja ngapa-ngapain. Nggak kerja ngapa-ngapa. Benar nggak nih Ustaz? Benar nggak nih, Tolong Ustaz? nih, ini uncle kita nih agak sedikit tersesat nih kali Ustaz. Iya. Kok tersesat? Uncle Jack mah bukan agak Ustadz. Kayaknya selama saya berapa kali di sini dia tersesat terus mencari jalan pulang. Nah, tugasnya para ustadz ialah meluruskan saya. Oh, iya. iya, bukan. Karena itu dia. Makanya kita panggil nih khusus untuk Uncle Jack ini. Mangga Ustaz, dijelaskan Ustaz. Tadi Ustadz Felix sudah menyampaikan salah satu hadis yang dibaca terjemahannya. Kalau Arabnya mungkin ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan mengangkatnya menjadi karyawan. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin, amin. Lalu ditanya, Rasul ditanya, "Fakaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah itu mempekerjakan seseorang? Yaitu adalah Rasulullah SAW menjawab, "Yuwaffiquhu bi amalin solihin qabla mautihi." Ketika Allah membukakan hidayah taufik kepada seseorang itu bisa menjalankan amal soleh sebelum dia wafat. Jadi bukan berarti menjadi karyawan Allah itu bukan bekerja di musola. Gitu. Terus udah gitu sehari-harinya nggak kerja apa-apa. Bukan yang begitu. Bisa jadi seorang artis, bisa jadi seorang pengusaha, seorang bisnismen, seorang pejabat. Ketika dia mencita-citakan menjadi karyawan Allah adalah ketika di akhir hayatnya itu dia menemukan pintu taubat. Ketika di akhir hayatnya dia menemukan jalan hidayah. Lalu dia menutup akhir hidupnya dengan amal soleh yang terbaik. Tuh. Apapun yang pernah terjadi di dalam Apapun hidupnya yang sebelumnya. pernah terjadi di masa lalu. Apakah dia pernah membunuh kaum muslim gitu ya? Itu kayak Khalid bin Walid Seperti tadi. Khalid bin Ustaz. Walid. Tapi saya nggak pernah bunuh seorang muslim pun. Bunuh lalat pernah nggak? Bunuh Bunuh Yahudi, nyamuk. bunuh Yahudi pernah saya. Oh iya. Seminggu sekali. Kalau ini yang lain lagi nih pembahasannya ini. Iya, jadi itu yang dimaksud dengan menjadi karyawan Allah. Tidak harus di musola, bisa jadi aktivitas lain, ngajarin Al-Qur'an. Gitu, bikin tafsir Quran, menyusun kayak Ustadz Burhan. Bantu jualin. Itu juga sama. Bantu wakafin. Nah, bantu wakafin. Tapi kan itu salah satu juga untuk apa menghapus dosa-dosa kita, mengabdi di musola itu termasuk jalan yang bagus juga kan Ustaz ya. Tapi gimana Ustadz kalau pemikirannya kayak Uncle Jack ini? Bekerja ingin mendedikasikan diri di musola itu kan nawaitu yang baik. Tapi kemudian Dia tidak nggak mau bekerja kerja nih. secara duniawi gitu sehingga misalnya tidak memiliki penghasilan. Makanya istrinya jadi marah-marah. Ya, model-model seperti ini yang salah memahami ajaran Islam. Tuh. Tuh. Ustadz Felix aja sampai bilang tuh. Jadi dalam hidup ini kita melihat bahwa bukan sekedar duduk di musola. Tapi kalau saya ada kisah jamaah saya, salah seorang jamaah, beliau ini kerja di salah satu perusahaan mobil besar. Ya. Katakanlah sebuah pabrik yang mereknya terkenal. Ya. Saat itu beliau mengajukan pensiun dini, dapat pensiun, beliau belikan untuk 2 hektar, 3 hektar tanah di salah satu wilayah di Jawa Barat. Kebetulan beliau ini punya dosa yang ingin beliau taubati. Dia berkata, selama saya bekerja saya tidak sempat lagi untuk sholat. Saya tidak sempat lagi untuk mengajar anak saya mengaji. Lalu beliau pergi membeli tanah itu, sawah diisi sawah, palawija dan sebagainya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Beliau mewakafkan dirinya untuk musola. Seperti Mr. Jack tadi. Ya. Tapi dia punya Tadi dia sudah sawah yang hektar. Jumlah untuk kebutuhan hidup selesai dari situ. Oh ya. Jadi ada juga jalan yang dikerjakan untuk bisa memiliki penghasilan. Investasi. Dan
baru mendedikasikan diri untuk musola. Kalau enggak dimarahin Udah punya sama berapa hektar? istri. Tahu enggak Uncle Jack? Jadi saya harus beli kebun dulu gitu. Salah lagi. Udah deh, kalau begitu pemirsa, Bunda dan teman-teman semua, kita sekarang dengerin dulu sebuah lagu deh. Supaya nanti Ustadz Burhan sama Ustadz Felix nih bisa kasih pencerahan secara langsung nih ke Uncle Jack. Kita dengerin lagu ya. Ada teman saya Lucky dengan sebuah lagunya Sebuah Pengakuan. Juga tak mampu menahan si serangan. Kabulkan tobat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampunan dosa hamba-Mu. Dosa-dosaku tak terhitung bagai debu. Ya Ilahi, terimalah amal taubatku. Sisa umurku berkurang setiap hari. Dosa-dosaku makin bertambah, ya Ilahi. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Bunda dan teman-teman, nanti ada waktunya bisa bertanya jawab juga dengan Ustadz Burhan, Ustadz Felix. Tapi kalau Uncle Jack jangan. Takutnya kita tambah tersesat nanti ya. Dan saya mau memperkenalkan dulu, ini ada bunda kita dari Majelis Taklim At-Taqwa dari daerah Andir di Bandung. Pimpinan Ibu Haja Om Romlah. Dan kemudian Majelis Taklim Asy-Syobirin dari Bojongsari Depok dipimpin Ibu Amah Salama. Dan kawan-kawan kita ini para pejuang Allah ya, insya Allah. Mahasiswa dari Nuaimi Jakarta. Masih fresh-fresh ya? Sangat fresh banget. Gak kayak yang di sebelah kiri saya ini. Ya, yang 11 itu panggilannya aja udah uncle, paman, itu menunjukkan umur. Jadi gimana Ustadz? Ya. Ustadz ini uncle. Syarat-syaratnya gimana sih Ustadz supaya saya bisa menjadi karyawan Allah itu? Hah? Yang saya kaji dari hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa seseorang itu layak menjadi karyawan Allah ada 3. Satu. Pertama adalah Daftar. bukan. Ini yang sesat dia kayaknya nih.
Orang serius bercanda dia. Pertama adalah ketika al-inabatu ila daril khuldi. Ketika dia mendedikasikan apapun yang dimiliki, pangkat, jabatan, harta, kekayaan, semuanya untuk akhirat. Yang kekal. Yang kekal. Totalitas. Apapun yang melekat pada kita, Apapun kita yang melekat pada dedikasikan kita, untuk akhirat, kita untuk dedikasikan Allah. untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umur. Termasuk waktu. Nah, Termasuk pendapatan. Apapun yang dimiliki, sudahkah kita dedikasikan untuk Allah, untuk akhirat. Kenapa demikian? Karena dalam hidup kita, misi terbesar itu bukan mengumpulkan berapa triliun deposito kita, berapa hektar, berapa follower kita di Twitter. Waduh. Tetapi yang harus kita dedikasikan adalah, bukan berarti tidak boleh, kita harus punya semuanya. Ya. Tetapi sudahkah kita dedikasikan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Ada misi suci yang kita berikan untuk agama ini, untuk akhirat ini, dan insya Allah itu yang lebih abadi. Yang kedua adalah ketika dia senantiasa berpikir bahwa manfaat apa yang sudah kita berikan dengan apapun yang sekarang kita miliki untuk dunia. Jadi misalnya Mbak Peggy sebagai artis senior sekian belas tahun malang melintang akan 21 menemukan tahun, 21 tahun. Ustadz. Subhanallah. Subhanallah. Lalu sekarang berpikir manfaat apa yang diberikan ketika seorang melihat wajah Mbak Peggy misalnya. Ketika seseorang melihat sinetron yang dibintangi oleh Pak JK. Pak Haji. Ketika orang banyak mengambil manfaatnya yang positif, maka saya yakin kita semua tidak harus di musola. Menyongsong manfaat itu, insya Allah itu bagian dari kita menjadi karyawan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, jadi mengingat segala macam hal nih dengar Ustaz ngomong. Jadi galau sebelah kanan. Dakwah itu nggak harus selalu di mimbar. Tidak harus. Tapi juga bisa di bidang-bidang lain ya. Jadi dengan segala yang kita punya, semuanya kita arahkan kepada satu jalan dan tujuan, yaitu Allah. Yang ketiga, Ustaz. Yang ketiga, Ustaz. Dan yang ketiga adalah kita dalam istilah hadis itu disebut dengan al-istidadu liyaumir rahil. Kita persiapan selama hidup ini, mumpung Allah belum mencabut nyawa kita, dosa di masa lalu kita selesaikan, taubati. Astagfirullah. Dengan taubat nasuha, bukan hanya sekedar taubat nasional. Ya. Taubat nasuha, kemudian kita berpikir apa persiapan yang akan kita bawa ketika kita bertemu dengan malaikat maut. Al-istidadu liyaumir rahil, maka seseorang itu tidak dilihat dari berapa umur panjang yang dia miliki. Bisa jadi seorang umurnya 100 tahun, 50 tahun, tapi semodel pahlawan-pahlawan Islam. Semodel Imam Nawawi, umur beliau 42 tahun. Banyak yang ditinggalkan. Kitab-kitabnya diterjemahkan ke dalam 46 bahasa. Imam Syafi'i juga demikian. Termasuk Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Semua itu mereka umurnya pendek-pendek. Tapi peninggalannya itu mengabadi. Dibaca sampai akhir zaman. Betul. Jadi saya melihat bahwa karyawan Allah, semua kita adalah bisa menjadi karyawan Allah ketika ada dalam diri ini sebuah cita-cita, kesiapan. Mudah saja. Kira-kira kalau kita wafat nanti bisa tidak husnul khotimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah karyawan Allah yang Allah rindukan. Itulah tujuan saya untuk menjadi karyawan Allah, Ustaz. Meninggalkan sesuatu kepada umat. Maka saya menjadi penjaga musola. Nanti saya mati ada sapu yang saya tinggalkan. Itu kan bermanfaat. Gitu ya. Ustadz Felix, susah banget sih punya temen di sini kayak begini. Iya. Jadi yang pertama tadi goyatul goyahnya Allah. Jadi tujuan daripada segala tujuannya Allah. Jadi bukan berarti nggak boleh punya duit, Bapak Ibu sekalian. Boleh punya duit, boleh kemudian cari duit. Tapi duitnya untuk siapa nih? Pertanyaannya kemudian, kalau punya duit 100.000 sama duit 1.000 bawa ke masjid, yang dikeluarin yang mana? 1.000, ayo ngaku. Tawan. 1.000 yang dikeluarin. Pergi ke mall yang dikeluarin berapa? 1.000 atau 100.000? 100.000. Wah, Ustadz jawabnya kompak loh, Nah, Ustadz. kompak kan. Beli baju seragam harganya berapa ibu-ibu sekalian? 200.000. Minimal kan? Ini harganya berapa, Ustadz? 255.000. 255.000. Murah atau mahal? Mahal. Padahal ini dibawa Allah ke akhirat ini.
Ditanya Allah di akhirat nih. Beli baju makanya. 1 set sama hijab berapa Ibu? 350.000. Makanya kadang-kadang kita dalam bidang agama kita menganggap mahal. Bayar ustadz ngajarin baca Quran mahal. Tapi ketika kemudian anaknya les Inggris 1 bulan 1 juta murah. Padahal ketika kita meninggal Allah nggak nanya pakai bahasa Inggris Ibu sekalian. Yang ditanya itu sholat atau enggak. Dan sholatnya bagaimana mungkin ngerti kalau kemudian dia nggak pernah baca Al-Quran. Nah, maka penting sekali. Nah, itu maksudnya. Goyatul goyahnya adalah Allah. Dia kemudian jadi seorang pembicara. Apakah kemudian dengan bicaranya bisa menyadarkan orang dengan Allah? Dia jadi seorang kemudian masinis. Apa kemudian dia bisa kemudian membawa manfaat tadi kemudian bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi karyawan Allah nggak berarti kemudian harus melakukan hal-hal yang bersifat contoh misalnya dakwah, ceramah, khotib Jumat. Nggak selalu seperti itu. Ada banyak hal yang lain. Gitu. Luar biasa. Gimana Uncle Jack? Dapat pencerahan, subhanallah. Tapi nih Ustadz ya, selalu ada tapinya. Kita udah paham nih, udah mengerti dengan penjelasan Ustadz Felix, Ustadz Burhan gitu. Tapi kayak Uncle Jack begini, orangnya itu kalau saya suka ngintip-ngintip, gampang banget tergoda. Nah, bagaimana kita mengistiqomahkan kita kepada 3 nawaitu yang tadi itu, sehingga kuat untuk tetap berada di jalan tersebut menjadi karyawan Allah. Karena dunia ini kan kenceng sekali tarikannya kan Ustaz. Punya uang banyak, tiba-tiba tergodanya untuk yang lain-lain dulu. Nggak punya uang aja masih bertakwa. Iya, begitu. Pas udah punya uang. Nah, gimana nih Ustaz Burhan? Saya memperhatikan bahwa keistiqomahan itu lahir dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu lahir dari cita-cita besar. Buku saya itu Habits. Iya, betul. Bukunya. Jadi cita-cita besar kita itu seperti apa? Karena itu semua kita harus punya cita-cita besar. Ketika kita berbicara tentang cita-cita besar, maka insya Allah kita layak menjadi orang besar. Bukan hanya badannya yang besar, tetapi langkah kita, bobot bicara kita, sampai mimpi kita pun adalah mimpi yang besar. Tapi kalau sekarang kita berbicara seperti tadi ya, infak saja 1.000. Ya kalau peti murah bawa pedang senantiasa dibawa ke masjid. Ya. Tapi kalau gambar yang Bung Karno sama Bung Hatta yang bawa pedang begini Mas Ustaz. Saya khawatir yang nggak ngerti. Tahu nggak yang bawa pedang maksudnya ibu sekalian? Coba lihat duit yang bawa pedang itu. Rp1.000. Tapi yang mana Ustaz yang disimpan Ustaz? Nah itu tadi. Yang pakai peci yang disimpan di rumah. Yang disimpan di rumah. Maka cita-cita besar ini itu harus kita bangkitkan dalam hidup ini. Soal masalah terpaan, godaan dan lain sebagainya itu lumrah dalam hidup ini. Karena kan pohon tinggi itu senantiasa angin yang meniup pun lebih kencang lagi. Betul. Jadi saya lihat ketika cita-cita besar inilah kita yang akan fokus ke situ. Maka saya hanya sekedar menyarankan bahwa dalam agenda keseharian kita harus mencatat cita-cita besar kita itu apa. Kalau kita cita-cita besar itu ingin mengentaskan para yatim, duafa yang sekarang kurang beruntung nasibnya. Misalkan Bapak Egy dengan penghasilan yang besar itu, saya ingin mengurusi anak yatim sekian orang, saya didik mereka, walaupun tidak sendiri, kita titipkan ke lembaga-lembaga, insya Allah itu akan membawa istiqomah. Nah, oleh karena itu yang ketiga yang saya sarankan adalah memperbanyak kawan, memperbanyak sahabat yang bisa mengantarkan kita agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi karyawan Allah tadi. Berkumpul dengan orang-orang baik. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Berarti punya visi, kebiasaan, berkumpul dengan orang-orang soleh. Udah jelas belum Uncle Jack? Uncle Jack udah dapat yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang merasa soleh. Gitu. Uncle Jack mau tanya apa lagi? Saya teringat ini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian mukminin dan mukminat, saya pernah menulis buku tentang Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Jadi ini seorang cerita tentang seorang anak yang dia menjadi penakluk Konstantinopel ketika berumur 21 tahun. Dan yang lebih hebat apa? Anak ini dari balik sampai meninggal itu nggak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Satu malam pun nggak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Kenapa? Karena cita-citanya tinggi. Ingin menjadi panglima terbaik sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi Rasul pernah berkata, Latuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisu dzalikal jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh panglima terbaik dan dia memimpin pasukan yang terbaik. Maka untuk kemudian menjadi yang terbaik, dia berbuat yang terbaik juga. Sama kayak kita, contoh, kalau Bapak Ibu sekalian kemudian cuma mau pergi ke Jakarta, dari kemudian daerah, dari Bandung, dari Garut, dari kemudian Jawa Tengah, dan sebagainya, cuma mau pergi Jakarta, bekalnya 100.000, 200.000 cukup. Tapi kalau mau pergi kemudian ke Mekah, cari duitnya akan lebih serius. Berseriusnya akan lebih tinggi lagi. Nah itu maksudnya visi tadi. Insya Allah, fadal. Luar biasa. Fadal. Alhamdulillah. Belajar bahasa Arab juga nih. Ini sama dia tuh Pak. Sama siapa Uncle?
Jadi ternyata dimulai dari visi yang begitu kuat yang kita tanamkan, Allah, 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 dan kita akan terus berjalan di jalan itu. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi karyawan Allah itu yang karyawan yang paling bawah juga nggak masalah kali ya. Sama sekali tidak masalah. Di Yang front penting office. ikhlas, kemudian total. Nah, menjadi karyawan sendiri kan memang berjenjang, Uncle. Mungkin nanti Ustadz Burhan bisa sharing lagi kapan sama naik kita. jabatannya? Iya, berjenjangnya menjadi karyawan Allah itu seperti apa? Bagaimana usaha kita supaya naik jabatan sampai mencapai jabatan tertinggi sebagai karyawan Allah. Oke. Pasti menyenangkan sekali mendengar hal itu. Iya, dan Peggy, Bunda, ya? saya mau pamit dulu. Ah, nggak bisa. Mau ngelamar. Kenapa kalau saya yang duduk di Mau ngelamar jadi karyawan Allah. Kok kalau saya yang duduk di sini lagi bawain acara ini pasti dipamitin melulu sama Uncle Jack. Kenapa ya? Nggak, ini saya agak terburu-buru. Ada aplikasi. Ini sudah menunggu Iya yang deh. akan menerima saya nanti di sana. Iya, insya Allah mudah-mudahan Saya kita ingin- doakan Uncle Jack bisa menjadi Ya. karyawan Allah yang Amin. istiqomah. Makasih, Ustadz, ya. Amin Ya, ya ibu-ibu rabbal semua alamin. ya, Hati-hati maaf di ya jalan semua. ya, Uncle. Amin ya. Iya. Mari, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok saya assalamualaikum? Abis Uncle nggak ngucap-ngucap salam. ya, Ustadz Assalamualaikum. duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Mari, Uncle. Ibu, Bapak-bapak, Dan Assalamualaikum. Bunda, teman-teman, serta muslimin muslimat, saat ini ada seorang sahabat saya akan menyampaikan sebuah lagu ke hadapan kita semua. Fanya dengan lagunya Keagungan Tuhan. Kita dengar dulu sama-sama. Insyaflah wahai manusia, jika dirimu ternoda, dunia hanya naungan untuk malu ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa sealam semesta. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang Esa.
Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Teman-teman, saya ingin mengingatkan kalau nanti juga bisa mengirim pertanyaan mungkin kepada Ustadz Burhan lewat Twitter Inspirasi Iman, yaitu @inspirasiiman. Insya Allah nanti pertanyaannya langsung dijawab oleh Ustadz Burhan. Nah Ustadz, melanjutkan pembicaraan tadi, kan kalau kita bekerja sebagai karyawan itu pasti berjenjang. Ada naiknya. Ada dari bawah terus naik perlahan-lahan. Biasanya kalau jadi karyawan di dunia kita ngotot tuh, pengen naik jabatan, naik status, naik gaji. Naik gaji. Kalau jadi karyawan Allah itu kan gajinya tuh nggak kelihatan gitu. Jadi semangatnya untuk naik tingkat itu kadang-kadang kurang. Gimana Ustadz supaya bisa terus semangat naik jabatan menjadi karyawan Allah? Persepsi kita senantiasa salah. Nah, ada semacam mental block kalau berbicara tentang Allah pasti gaji itu duit. Iya. Yang saya rasakan bahwa ternyata ketika kita mendedikasikan, mungkin saya belum sepenuh hidup ya, atau Ustadz Felix juga belum sepenuh hidup. Tapi saya melihat berbagai kisah dalam berbagai kisah sahabat sampai tabiin sampai orang-orang soleh di kontemporer masa ini. Saya melihat bahwa orang-orang yang hidupnya demi Allah, untuk agama Allah, yang dia dapatkan bukan gaji. Sebab yang namanya gaji itu paling 2, 3, 5, tanggal 5 sudah koma mungkin seperti itu kan. Berapapun banyaknya juga habis. Tetapi yang saya rasakan dan mungkin juga oleh orang-orang yang sudah mendedikasikan hidupnya untuk Allah, yang dia akan dapatkan lebih dari itu, apa? Yaitu adalah keberkahan. Jadi al-barakatu menurut Imam As-Sun'ani adalah al-barakatu ziyadatul khairi fi syai'. Ketika makin bertambah umur, makin bijaksana. Bertambah usia, makin menemukan Allah, makin menuju siratul mustaqim. Ketika bertambah pangkat, makin berdedikasi. Saya pangkat jabatan cuma 3 tahun, 5 tahun, setelah itu pensiun. Ketika saya menjabat, tidak ada satu kebijakan pun kecuali Allah akan ridho dengan kebijakan saya. Ketika dia menjadi seorang entertain, artis atau apapun, dia berpikir, saya jadi artis mungkin orang baru sampai suka, saya masih muda orang suka. Tapi saya berpikir, orang harus mencapai hidayah karena lagu yang saya bawakan, karena pakaian yang saya gunakan, karena keberadaan kita. Itulah yang disebut dengan keberkahan, insyaallah. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair fi syai'. Cara kita untuk bisa terus naik pangkat itu seperti apa, Ustaz? Di mata Allah. Banyak petunjuk. Yang pertama adalah kita yang disebut dalam istilah ilmu tasawuf itu yang disebut dengan tadrib atau riyadhah. Riyadhah itu semacam latihan dengan amal-amal ritual, sholat, saum, baca Quran, sholat malam, mendekatkan kita dengan Allah dalam diskusi, dialog-dialog malam, kita bersujud, memohon kepada Allah, kita belajar untuk ikhlas. Itu adalah seperti itu. Yang kedua adalah cara yang kedua adalah kita dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan ihtiraf. Ihtiraf itu kita menemukan potensi terbaik yang ada dalam diri ini, lalu kita sumbangkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pekerjaan seseorang bisa jadi dia berdagang, tapi potensi sesungguhnya yang dia miliki lebih dari itu. Seperti Khalid bin Walid yang tadi dikisahkan tadi. Subhanallah, dia tidak memilih jabatan apapun dalam peperangan itu. Jadi jenderal jadi kopral juga nggak ada masalah. Yang terpenting adalah potensi terbaiknya itu dia didedikasikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, subhanallah. Mungkin nggak dipecat Ustadz kalau jadi karyawan Allah, Ustadz. Kalau kita tidak melatih diri dengan riyadhah tadi, kita tidak menemukan potensi diri kita tadi, maka sangat mungkin kita dipecat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan kekhusyuan dalam diri, ketika Allah mencabut kenikmatan bagi diri kita, gigi kita utuh tapi lidah kita tidak lagi merasakan asin, manis. Saya pikir punya lidah buat apa kan? Mata kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa melihat fenomena di balik fenomena. Harta benda mungkin banyak tapi jiwa selalu gelisah. Itulah Allah mencabut kita sebagai karyawan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Felix, Ustadz Burhan, saya jadi ingat nih, saya ada cerita nih ya, satu orang kawan begitu yang hidupnya rasanya kelihatan cukup-cukup aja gitu. Secara fisik juga sehat.
tampilannya baik gitu. Kita pokoknya melihatnya dia seperti dari baik-baik. luar oke. Betul. Tapi entah kenapa setiap waktu, setiap saat itu kalau ketemu selalu berkeluh kesah dan merasa bahwa hidupnya itu menderita, bahwa hidupnya itu gelisah. Bahwa Jadi orang paling malang di dunia. Iya, bahkan katanya udah sholat, katanya udah berusaha puasa, tapi nggak pernah bisa menemukan atau mencapai Halawatul iman. iya apa yang dia cari gitu. Dan dia sibuk kesana kemari tuh bertanya gimana caranya supaya bisa ketemu Allah, gimana cara. Itu apa yang harus dijawab kepada yang seperti itu? Ini Ustadz ada Falik, ahlinya. Ustadz Burhan. Nah, silakan Ustaz. Ya, yang disebut berproses itu kan tidak langsung bertemu. Mohon maaf lah, seorang binaragawan dia bisa menemukan otot yang besar juga tidak 1 hari 2 hari, 1 tahun 2 tahun. Dia merubah pola makan, merubah pola tidur, merubah pola olahraganya, merubah pola apapun, dia rubah. Artinya kita tidak bisa hanya dengan sholat 5 waktu atau sholat malam baru 1 tahun 2 tahun sudah berbicara ingin bertemu dengan Allah, ingin menjadi karyawan Allah, belum. Karena ada yang ketiga. Ada wawancaranya dulu. Ada wawancara dulu dengan Allah. Dan yang ketiga itu adalah sejauh mana kita membahagiakan orang lain. Jadi begini, dalam hidup ini kita bisa jadi saya ulangi lagi bahwa hidup ini kita minim dalam ibadah kita, minim dalam baca Quran kita. Tapi jangan sampai kita minim dalam membahagiakan orang lain. Membahagiakan ibu kita, suami, istri, anak-anak, atau orang-orang yang ada di sekeliling kita, terutama orang-orang yang kurang beruntung. Maka saya menyarankan bagi orang-orang yang dalam pencarian ini bukan datang lagi ke dukun, bukan datang lagi ke kuburan. Lagi rame tuh. Lagi rame sekarang ini kan, lagi bukan itu. Tetapi bagaimana dalam pencarian itu kita tadi banyak mengusap kepala anak yatim. Kita banyak mendatangi orang-orang duafa. Kita sumbangkan apa yang sekarang kita miliki. Saya belum fasih baca Quran, tapi saya terenyuh hati saya saat orang pakai Al-Qur'annya sudah lusuh. Saya wakafkan Al-Qur'an itu untuk orang yang rajin baca Al-Qur'an. Setiap yang dibaca pahala. dapat pula dia. Dapat pahala. Ya datang ke masjid, masjid mau roboh. Wah, ini masjid tempat saya untuk apa? Memberikan dedikasi tadi. Insya Allah ketika banyak orang yang kita santuni, kita biayai, orang-orang yang kita sumbang dengan potensi yang kita miliki tadi, Allah, mereka ketika mendoakan aras berguncang. Dan disinilah subhanallah Allah akan mempertemukan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus kita susah payah, insya Allah. Dengan kita memelihara mereka yang sulit, maka Allah memelihara kita. Insya Allah begitu ya Ustadz ya. Bila tidak bisa berbuat baik, supportlah kebaikan. Betul. Jadi artinya kita tidak boleh patah arang dan tidak boleh cepat merasa puas di dalam menaikkan jenjang kita sebagai karyawan Allah. Jadi kalau kayak teman yang saya ceritakan tadi, artinya dia harus terus berusaha tanpa lelah dan bukan bertanya-tanya kapan ketemu Allah, kapan ketemu Allah. Ya, kalau gitu dia nanya terus nggak amal-amal tuh. Masalahnya begitu. Ini tadi Ustadz Burhan ada menyebut wakaf Quran. Jadi ingat lagi Quran yang tadi dipegang sama Ustadz Felix. Itu lagi. Ada namanya The Choice. Kenapa ada namanya The Choice? Dan apa kira-kira isi Quran yang dibuat oleh Ustadz Burhan ini? Ya tentu kita tahu isi Quran, tapi ada apa yang lain mungkin yang ditambahkan? Sebenarnya saya orang biasa saja. Kalau disebut ahli tafsir bukan ahli. Saya pernah belajar di Al-Azhar, belajar ke guru-guru seperti banyak guru ya yang di Syria, di Jordan, kemudian juga di Mesir. Lalu saya membuat, karena tadi fenomena masyarakat Indonesia adalah orang-orang awam, ingin mempermudah, maka The Choice ini isinya adalah pilihan-pilihan. Al-Qur'annya sudah pasti itu yang terpilih, pilihan kita. Tetapi di situ nanti ada paparan hadis lengkap dengan Arabnya, ayat per ayat yang ada hadis Rasulullah SAW di situ ada. Kemudian ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu ada. Kemudian di bawah, di belakangnya itu ada tentang materi tadabbur, kiat doa-doa mempermudah rizki, doa-doa bayar hutang termasuk Ustadz Felix ya. Ya tadi saya baca tadi. Bayar hutang ya Ustadz ya. Itu dulu dibaca. Termasuk ada atlas Al-Qur'annya. Oh begitu. Termasuk juga nanti ada tadi tadabbur Qur'annya sudah pasti ada. Insya Allah ini saya rangkum semuanya hampir sekitar 2,5 tahun. Itu dalam rangka mempermudah buat ibu-ibu muslimin muslimat semuanya untuk belajar. Kan kalau pakai Ibnu Katsir sekian jilid. Ya. Betul. Kalau pakai Imam Syekh Bukhari
sekian jilid, tapi kalau pakai ini dengan 1 jilid insya Allah bisa mengikuti semua. Nah, betul yang tadi disampaikan Ustadz Felix, Ibu, berarti nggak ada artinya sebetulnya secara material yang kita keluarkan kalau kita misalnya berjuang dan berusaha mendapatkan Quran yang seperti ini dan betul-betul mempelajarinya untuk jadi karyawan Cuma 250.000 doang. Doang tuh Bu, kata Ustadz Felix. Baju Jadi juga habis ini dapat kita 1. beli ya Bu ya. Kita sama-sama jadi karyawan Allah ya Bu ya. Tapi lemas Ustadz jawabnya. Lemas 250.000-nya. Iya. Iya baiklah kalau gitu Ustadz Felix, Ustadz Burhan, kita jeda lagi dulu sebentar ya. Karena ini ada satu kawan saya yang ingin memberikan lagu lagi kepada kita semua. Ibu, teman-teman, kita dengarkan dulu Marsha dengan lagunya Hidup dan Pesan Nabi. Tak pernah kembali ke masa yang lalu. Kehidupan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Hidup ini merangkak terus, semakin mendekat ke titik terakhir. Setiap langkah hilanglah sudah menikmati hidup, nikmati dunia. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Kita semua pasti mati, hanya seorang
Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Tadi saya udah janji nih bisa bertanya jawab. Ustadz Felix sudah langsung ada di sana. Silakan Ustadz. Ini jarang-jarang saya berada di sini. Ada beberapa penanya di sini yang mau nanya Mbak Peggy. Ya, yang Ustadz. pertama dari Mas Sukardi Hasan. Nah, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Burhan. Waalaikumsalam. Kefhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah bahasa Arab aja nih. Alhamdulillah. Matahari min ashar ha. Masya Allah. Barakallah fiik. Allah ibarat. Yang lain langsung saja Ustaz. nih nanti. Fadal. Pertanyaannya bagus sekali. Materi ini adalah materi yang sangat menggugah jiwa saya sendiri sebagai pemuda, khususnya pemuda Indonesia, yaitu sebagai karyawan Allah. Nah, ini Ustadz sangat sulit sekali apa yang terjadi di hadapan kita sekarang, khususnya para pemuda dan pemudi Indonesia yang mengorbankan dirinya untuk di jalan Allah. Dan sekarang yang saya tanyakan kepada Ustadz, termasuk kita mendedikasikan kita kepada Allah, yaitu selalu berpegang teguh pada Al-Quran. Nah yang terjadi malah lain ini Ustaz. Ternyata para pemuda sekarang giliran baca novel, wah satu jam malam pun sudah beres. Tapi giliran baca Quran, ini nggak ada. Ini buktinya ibu-ibu tadi ketika ditanyakan sangat lemes. Nah itu membuktikan bahwa kurang semangat dalam untuk menjadi karyawan Allah. Ngajak berantem nih Bu. Itu yang jadi caranya Ustadz untuk istiqomah, selalu istiqomah dalam berpegang teguh pada Al-Quran, khususnya giat membaca Al-Quran gitu. Terus pertanyaan yang kedua juga saya tanyakan kepada Ustadz Felix. Boleh. Nah, tentang penyampaian yang pertama sangat menarik, yaitu cerita Khalid bin Walid. Ya. Yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Kecuali sama Rasul. Kecuali sama Rasul. Ya. Yang saya tanyakan, kenapa Umar sampai memecatnya padahal kekuasaan kemenangan Islam ada di tangan Khalid? Betul. Kenapa kok dipecat, diganti anak muda yang namanya siapa Ustaz? Diganti yang lebih senior, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Padahal Khalid bin Walid sudah sangat mampu dalam strategis perang, sudah mampu sekali. Betul. Kenapa kok dipecat gitu? Ada apa di situ? Oke. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Luar sama-sama. biasa. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ada penanya yang kedua Mbak. Ini dari David Wahid, David Wan. Silakan Mas David Wan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Burhan. Waalaikumsalam. Kaifa Syaraftumuni halukum, Ustaz? insyaallah alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, saya tidak memperpanjangkan pertanyaan. Ustaz tadi telah menjelaskan panjang lebar tentang karyawan Allah. Dan saya ingin bertanya, banyak kita temui di masyarakat kita, yakni khususnya ya di Indonesia, itu mereka banyak melakukan amal soleh, tetapi di dalam melakukan amal soleh mereka juga melakukan perbuatan yang batil, Ustaz. Apakah itu termasuk karyaan Allah apa tidak, Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ada orang yang kemudian tidak istiqomah. Kalau dia baca Al-Quran ngantuk bawaannya. Tapi kalau nonton bola hidup matanya. Kalau baca Twitter lebih sering daripada buka Al-Quran. Dan sebagainya. Perkara-perkara yang mungkin kita lihat zaman sekarang. Ini sulit agak kemudian menjadi karyaan Allah. Fadil Ustaz. Silahkan dijawab Ustaz. Ustaz Burhan. Jadi beda kalau pertanyaan dari mahasiswa itu ya. Iya. Saya melihat bahwa itu adalah satu hal yang wajar. Kita hidup di masa dunia ini sudah berada di titik nadir. Baik yang saya katakan titik nadir moral. Kalau teknologi kita adalah sekarang mungkin paling maju, tapi dari segi moralitas, dari segi cinta terhadap kebaikan, kita berada di titik nadir. Bahkan banyak juga orang-orang Islam di negeri ini yang ketika Jumatan itu
setengah jam khutbah itu dijadikan juga untuk tidur juga. Ya, lama katanya. Lama katanya. Jadi katanya kalau nggak bisa tidur, pergi sholat Jumat sono. Subhanallah. Dimanfaatkan waktunya untuk tidur. Jadi katanya sholat Jumat tuh bisa bikin tidur katanya gitu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahkan seringnya kan kalau kita susah tidur, coba baca Quran pasti. Nah itu dia tuh satu lagi tuh. Itulah fenomena kita. Maka di sini kita tidak boleh juga menyalah-nyalahkan umat ya, karena mereka juga tidak bisa dipersalahkan. Yang kita salahkan adalah justru taklim, tarbiyah yang tidak berkesinambungan, pendidikan Islam 2 jam saja di sekolah-sekolah umum. Ya, 2 SKS. 2 SKS di kuliahan. Di kuliahan. Pun juga saya menyadari sebagai dai dan para asatid juga mohon maaf. Banyak yang mohon maaf sekali lagi saya katakan tidak patut menjadi suri toladan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita melihat ada orang yang hafal Quran tapi hidupnya susah, hidupnya minta sumbangan ke sana kemari. Akhirnya orang tua mengatakan udahlah nggak usah makan, nggak usah belajar agama. Nggak usah masuk pesantren lah. Nggak usah masuk pesantren, susah. Mau jadi apa kamu? Mau jadi apa kamu kan seperti itu. Ini mungkin fenomena-fenomena dan sebagai kaum muda harus ganti. Terutama yang kita hadapi saat sekarang ini adalah fenomena anak muda ini yang begitu mau rela mati demi klub sepak bola. Nah iya, benar Ustaz. Berjalan kaki dari Cirebon ke Jakarta. Subhan ini kejadian. Iya. Padahal klubnya itu senantiasa kalah terus-terusan kan seperti itu. Bisa didemo nih kita ini. Tapi kita melihat bahwa untuk datang ke masjid yang jaraknya mungkin 10-20 meter, nggak ada yang 1 kilo di Indonesia ini. 1 kilometer nggak ada, setiap RW pasti ada masjid. Masjid, ada musola, betul. Dan ada motor. Ada motor dan lain sebagainya. Mobil. Itu tidak ada spirit ke arah sana. Sekali lagi mengapa ini terjadi? Kita sekali lagi tidak boleh menyalahkan mereka. Karena kita sendiri tidak mau terjun, mengarahkan, duduk. Sekarang mohon maaf, banyak sekarang orang-orang yang paham agama hijrah ke kota-kota besar. Kampungnya ditinggalkan, akhirnya yang di kampung inilah justru yang di Jakarta makin soleh, yang di Bandung, di Surabaya, yang kota-kota makin rajin ke pengajian, acara televisi makin subhanallah islami. Tapi kita melihat di kampung, gayanya gaya Michael Jackson. Pakai topi Michael Jackson, pakai anting, pakai apa? Shake. Ya seperti itu kan. Ini pakai apa? Bolong-bolong celananya. Yang lucu lagi kejadian di Bandung itu, anak muda yang kalau Michael Jackson kan ininya emas ya. Ini nggak kebeli emas, nggak kebeli perak, dia pakai tutup botol. Tancepin sini. Anting tancepin di sini, di sini pakai tutup. Sangat tutup kreatif, botol. Tapi kreatifnya dalam kemaksiatan. Dan baru-baru ini kan ada yang siswi di daerah tertentu yang di luar kota yang mempermainkan gerakan sholat. Subhanallah, naudzubillah, naudzubillah. Ini adalah kenyataan. Berarti dai-dainya yang kita pertanyakan ini ya. Padahal ya Ustaz, kalau bagi kita ya. Melihat yang disampaikan Ustadz tadi, Ustadz Felix, Ustadz Burhan, bahwa ada pemuda-pemuda yang memiliki kekuatan yang luar biasa sampai bisa jalan kaki jarak jauh demi sesuatu yang mereka cintai, itu kan sebetulnya modal. Maksudnya itu modalnya sudah ada. Lalu bagaimana membuat modal itu menjadi ada di jalan Allah? Misalnya seperti itu. Melihat misalnya anak-anak muda, mohon maaf Ustadz, tawuran, mengangkat senjata, berperang. Kenapa dari kita kirim aja ke Palestina? Sisi modal keberaniannya itu kan ada. Nah bagaimana nih Ustadz Felix, Ustadz Burhan membuat modal yang ada itu kemudian ya tadi ditransformasi menjadi karyawan Allah, ada di jalan Allah. Kalau saya melihat tadi yang Ustadz Burhan kemudian sampaikan tentang kebiasaan itu sangat penting. Jadi kan sesuatu yang dikatakan keren atau tidak keren, bagus atau tidak bagus kan berdasarkan kebiasaan setempat. Bahwa kalau tawuran keren, gara-gara cewek kemudian berantem keren, bola keren dan sebagainya itu kan gara-gara kemudian kebiasaan. Nah, karena kebiasaan kemudian kita berbeda dengan kebiasaan orang-orang di Palestina misalnya. Kalau orang di Palestina kan mereka juga berani-berani tuh. Anak kemudian hafiz Quran, bawa kemudian senjata atau bawa kemudian batu menghadapi kemudian tentara yang berpakaian lengkap. Dan bersenjata lengkap itu kan juga berani tuh. Tapi beda habitsnya. Bagi mereka berani adalah karena mereka membela Allah, membela agama Allah. Tapi kalau di sini beraninya justru karena sesuatu yang kemudian maksiat. Nah jadi kebiasaannya tadi tergantung tadi. Dan itu artinya harus ya yang tadi dipertanyakan mungkin. Ada yang dimulai. Iya betul. Pertanyaannya why? Kalau seseorang pemuda bisa menjawab pertanyaan why, kenapa dia hidup? Dan kenapa dia kemudian berbuat, insya Allah dia dapat jawaban untuk semangat tadi. Nah sekarang kemudian saya jawab pertanyaan yang kedua tadi. Kenapa Khalid bin Walid ketika menang luar biasa, dimanapun dia taklukkan kemudian dimanapun dia daerah pergi dia menang. Kenapa justru diturun oleh Umar bin Khattab? Umar kemudian mengatakan pada Khalid bahwa dia telah melihat manusia sekarang bukan lagi bergantung kepada Allah.
tapi sudah mulai bergantung pada Khalid. Ini berbahaya ini. Nah, karena Umar menyayangi Khalid bin Walid, dia tidak mau Khalid menjadi syirik baru bagi Allah, menjadi serikat baru bagi Allah. Nah, karena itulah Khalid kemudian dibebas tugaskan oleh Umar bin Khattab dan dipanggil kemudian untuk ke Madinah dan kemudian disuruh kemudian untuk berbuat yang dia mau. Nah, dia beberapa waktu dibawa Abu Ubaidah Al-Jarrah dan dia terima, dia menunjukkan sebuah contoh bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang makmum yang taat juga. Nah, jadi inilah yang kemudian dia lakukan. Umar menyayangi dia, karena itu Umar tidak mau agar Khalid terjebak dalam perkara tadi menyombongkan diri atau umat berharap pada dia, bukan lagi berharap pada Allah. Kemenangan bukan pada Khalid, tapi harusnya kemenangan ada pada Allah. Harusnya seperti itu. Dan kita harus selalu berprasangka baik. Betul. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Felix, Ustadz Burhan. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan lewat Twitter, tapi kalau saya tidak salah tadi sudah sempat dibahas dari @alana_musa menanyakan, ketika kita menjadi karyawan Allah, kalau kita lengah dan malas, mungkinkah Allah pecat? Tadi Ustadz Burhan sudah sempat menjawab ya, tapi mungkin nanti bisa dibedah lagi. Sekarang kita akan jeda dulu sebentar, saudara-saudaraku, karena ada kawan saya lagi yang tadi sudah muncul. Dia akan menyanyikan lagi sebuah lagu, judulnya Akhirnya. Kita sambut Lucky. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanmu sebelum tutup usia kembali padamu. Penuhi kewajibanmu sebelum
manusia kembali padamu. Alhamdulillah kita masih bersama dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Jadi menjadi karyawan Allah ini Mbak Peggy memang ternyata cukup 3 tadi ya. Bahwa kita memang ikhlas semuanya adalah untuk Allah, bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi jangan lupakan manfaat juga bagi sesama. Yang ketiga adalah kita memberikan sebuah taubat ya Ustaz ya. Jadi mentaubatkan diri, kesalahan-kesalahannya itu dibayar tunai semua. Jadi sebenarnya jangan sampai ada dosa. Nah, kalau job desk-nya ini Ustaz, lupa tadi kita tanya, job desk-nya ini jadi karyawannya apa nih? Tugas kita nih, job desk-nya apa nih? Job desk itu kan dalam Al-Quran sudah banyak ya. Salah satunya dalam surat Al-Kahfi itu. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan Al-Qurannya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Jadi wabtaghi, dedikasikan semua yang kita miliki ini untuk darul akhirah, untuk akhirat tadi. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu untuk dunia. Artinya kita jangan berbicara akhirat, di dunia kita keteteran. Itu tidak boleh. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada engkau. Bagaimana Allah baik kepada kita, subhanallah. Hidung kita menghadapnya ke bawah, tidak ke atas. Aduh, kalau hidungnya ke atas gimana Ustadz, lubangnya gitu. Kemudian juga apalagi kita di Indonesia hidup di alam tropis. Kalau kita yang pernah hidup di luar negeri yang dinginnya dingin banget sampai di bawah 0. Panasnya panas banget sampai di atas 50 derajat. Kita di Indonesia subhanallah sangat nyaman dan nikmat. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat kepada baik. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan pernah ada niatan dalam hidup kita ini untuk berbuat kerusakan sedikit ataupun besar. Jadi kalau dalam istilah Nabi SAW, kalau tidak mampu memberi manfaat, jauhi kemudorotan. Ya, jangan merusak. Jangan merusak. Jadi kalau sekarang belum sampai ke derajat hijab yang syar'i, tolonglah kalau berpenampilan itu jangan sampai mengumbar syahwat. Kalau memberikan fatwa belum bisa, tolonglah jangan sampai menyesatkan. Kalau sekarang kita nyumbang belum bisa, kasihlah. Jangan menghina yang nyumbang, walaupun kecil. Jadi inilah mungkin yang job desk yang jelas, dan saya yakin kalau kita memahami ini semua, saya yakin Indonesia adalah negara yang akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Berbeda dengan Timur Tengah yang nabinya harus turun di situ. Puluhan nabi, ratusan nabi, ribuan nabi turun di negara-negara Arab. Di wilayah Timur Tengah saat sekarang ini, kita alhamdulillah tidak seorang pun nabi. Yang diutus hanya Wali Songo ke sini. Tapi subhanallah, yang berhijab ibu-ibu sangat rapi, Mbak Peggy juga rapi. Di sini banyak anak-anak muda yang semangat keislamannya saya kira sangat begitu antusias. Masih muda tapi berbahasa Arab sudah berbahasa Arab. Tapi kita tidak sampai di situ. Temukan prestasi yang terbaik yang mampu kita lakukan. Tebarkan manfaat kepada masyarakat sekitar kita. Saya menyarankan kepada mahasiswa, belajarlah di kampus sampai prestasi yang terbaik. Lalu pulang kampung, ajari masyarakat itu abatasa dan sebagainya. Lalu bagaimana saya hidup untuk hidup? Saya yakin kalau kita percaya kepada Allah, Allah akan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang tidak bisa kita sadari. Amin. Dan ini yang sekarang dilupakan oleh anak-anak muda. Semuanya numpuk di Jakarta, kampungnya banyak yang tidak sholat. Kampungnya Michael Jackson pindah ke kampung, gitu kan? Kampungnya Lady Gaga ada di kampung juga. Subhanallah, ini PR kita. Karena itu ayat yang tadi, itulah job desk yang terbaik yang bisa kita lakukan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Jadi ambillah seluruh kemudian yang kalian inginkan dari akhirat, wala tansa. Tapi jangan lupa hidupmu sekarang di dunia.
Seperti kemudian Imam Syafi'i juga pernah berkata, fa'inad dunya mazratul akhirat. Jadi dunia ini adalah ladang bertanam untuk kemudian di akhirat. Kalau nggak ada yang ditanam di dunia, jangan harap ada yang bisa dipanen di akhirat. Jadi dunia ini tempat nanam, akhirat tempat menuai. Jangan dibalik. Jadi contoh misalnya kemudian Al-Quran kemudian malah dibacain sama orang yang sudah mati. Boleh sih boleh. Tapi jangan nunggu mati baru dibacain, maksudnya begitu. Pas masih hidup ini dikasih tahu nih tentang Al-Quran, diajarkan tentang Al-Quran agar dia bisa berubah. Nah dan menjadi karyawan Allah tadi, semakin mendekati Allah, semakin kemudian ikhlas pada Allah, bermanfaat bagi sesama tentunya. Karena orang yang dekat pada Allah pasti bermanfaat bagi sesama. Tapi kalau dia mengaku dekat sama Allah tapi kerjaannya kemudian tidak bermanfaat bagi sesama, kita perlu pertanyakan tadi, apakah dia karyawan Allah atau bukan? Menjadi karyawan Allah itu artinya kita juga memelihara hati, memelihara niat dan mengimplementasikannya ke dalam sikap, begitu ya Ustadz ya? Sangat jelas itu bagaimana seorang Khalid bin Walid tadi secara naluri kemanusiaan dari seorang komandan tempur tinggi lalu kemudian diberhentikan dan jadi penunggu kuda saja. Emosi pasti. Kalau kita nih bukan emosi kudeta lagi. kan gitu, kudeta gitu kan. Tapi Khalid bin Walid tidak seperti itu. Dimanapun kita siap, malah diserahkan kepada anak muda yang umurnya 16-18 tahun. Masih junior banget gitu. Iya. Kalau kita, lu siapa kan gitu kan? Apaan lo gitu ya? Ada bahasa-bahasa begitu ya, Ustadz. Seperti itu. Itulah menjaga perasaan, menjaga apapun harus. Dan insya Allah ujian pertama itulah ujian bagaimana kita menghadapi kritikan, menghadapi gosip-gosip yang tidak baik, fitnah dan sebagainya. Insya Allah itulah ketika kita sukses. Insya Allah kita akan kalau kita di jalan Allah dan kita tahu ada di jalan Allah dengan tujuan Allah, maka maju terus gitu ya Ustadz ya. Dan saya tadi teringat ada satu pertanyaan ini kayaknya belum kita jawab ini, ya. baru aja saya juga mau menyampaikan. Ustadz kok ini sih connect. Bil batil tadi ya. Jadi mencampurkan antara hak dan yang batil. Itu termasuk karyawan Allah atau bukan? Jadi dia kemudian ambil riba tapi dia sedekah juga. Dia gitu banyak beramal tapi mungkin datangnya itu penghasilannya entah dari sumber yang nggak jelas. Ya, saya kira kan Al-Qurannya sudah jelas ya. Kita tidak boleh mencampur adukan yang hak dan yang batil. Kebatilan. Walaupun mungkin kita kan sekarang berada di dunia yang belum kafah, belum sepenuhnya Islam, belum sepenuhnya syariat. Kita mungkin agak bijak juga. Kita tidak serta-merta mohon maaf kepada ibu-ibu yang sudah sadar berkerudung. Lalu misalnya belum pakai kaos kaki kita mengatakan, wah ibu ahli neraka juga kaki kelihatan. Itu tidak boleh juga. Di sini perlu ada semacam kearifan. Atau misalkan ibu-ibu yang sudah pakai kerudung rapi, tapi mohon maaf masih kayak lontong, lepet ya. Kelihatan. Kita tidak boleh juga mengatakan, wah ibu itu belum kafah dan ibu belum menjadi karyawan. Semua itu ada tahap, ada tahapan. Sehingga momentum bertahap ini kita terus tadi maju sampai nanti prestasi hidup kita yang terakhir adalah ketika Allah ridho mencabut nyawa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi ingat itu Ustadz, mudah-mudahan saya nggak salah pesannya Khalifah Umar bin Khattab. Hisaplah dirimu setiap hari sebelum engkau dihisap. Mungkin dengan kita menghisap diri setiap hari kita melihat kekurangan, kesalahan dan kemudian kita punya keinginan untuk menjadi lebih baik dan terus mencari dan mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan seperti itu ya Ustadz ya. Betul. Dan juga kata Imam Ahmad bin Hambal. Tadi saya kemudian sangat teringat dengan kata-kata awal tadi dari Ustadz Burhan. Jangan beristirahat. Karena seorang mukmin baru layak beristirahat ketika kakinya sudah menginjakkan pada surga. Jadi tidak ada layak untuk beristirahat pada kita. Subhanallah. Ibu, kita beri tepuk tangan dulu untuk Ustadz Burhan, Ustadz Felix yang tidak pernah lelah terus bersyiar dan memompahkan terus semangat perjuangan keislaman kepada kita semua. Teman-temanku, jangan lupa ya untuk terus memperjuangkan agama Allah ya. Insya Allah. Ya, kalau gitu saya juga punya hadiah untuk Ustadz Burhan. Judulnya kebiasaan. Nah ini Ustadz, semoga bermanfaat Ustadz. Kebiasaan Ustadz. Saya juga sudah terima tadi hadiah dari Ustadz Burhan. Al-Quran yang tadi saya pegang tadi. Ada hadiah nih buat Mbak Peggy. Alhamdulillah. Dikasih lagi yang cewek lagi. Ini yang pink. Warna pink insya Allah. Tapi ini sepasang Ustadz ya? Ini yang Rijal. Nanti beli lagi.
biar sepasang dikawinin lagi. Ini buat istrinya Ustadz Felix. Oh, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya udah punya yang Anissa, dapat Rijal, kata Ustadz Felix bisa dikawinin. Sayanya juga perlu Ustadz, perlu Rijal. Nah, itu iklan insya Allah tuh. Ya Alhamdulillah Ustadz Burhan sekali lagi jazakallahu khairan kasiran. Terima kasih banyak Ustadz Felix juga dan saudara-saudaraku sesama muslimin dan muslimat. Kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apapun yang kita dapatkan dari program ini sesuatu yang menetap menjadi kebaikan di dalam diri kita untuk terus berada di jalan Allah dan mencapai satu tujuan di hadapan sana tiada lain kecuali Allah. Menjejakkan kaki di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berpisah ini ada satu lagi saudari kita ingin menyanyikan sebuah lagu yaitu Pagi Ramadan Marsha. Saya Peggy Melati Sukma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Membersihkan diri, syukurku penuh pasrahku panjatkan, doa penuh ku haturkan hanya kepadamu Tuhan ya ilahi Rabbi, tuntun dan bimbinglah kami agar dapat menikmati indah alam ini. Dengarlah kicau burung bernyanyi, menyambut mentari pagi di Ramadan yang suci ini. Syukurku penuh pasrahku panjatkan.